Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di kajian inspirasi pemuda yang diadakan oleh Yayasan Al-Ummah bekerja sama dengan AMI Unikal. Di kesempatan kali ini insya Allah kita akan belajar tentang toharoh dan macam-macam air. Sebelum saya persilakan ke Ustadz Ferry untuk menjabarkannya, mari kita buka dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Fa ya rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan tema toharoh dan macam-macam air. Untuk poin pertama yang harus kita pahami adalah apa sih yang dinamakan dengan toharoh itu. Toharoh dari bahasa Arab yang artinya adalah bersuci. Kemudian ada tuharoh, toknya berharokat dhammah, itu artinya air bekas bersuci. Jadi kalau toharoh itu adalah aktivitasnya, kalau tuharoh ini adalah air bekas yang digunakan untuk bersuci. Nah, toharoh ini hukumnya wajib di dalam Islam karena menjadi syarat orang untuk melakukan aktivitas ibadah seperti sholat dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Surah Al-Maidah ayat ke-6. Wa in kuntum junuban fattahharu, dan apabila kalian dalam keadaan junub, hadas besar, fattahharu, maka bertoharohlah, maka bersucilah. Di sini ada maksudnya adalah disuruh untuk apa, Ustaz? Mandi, ya kan? Kemudian ada perintah toharoh yang lainnya adalah di dalam surah Al-Mudaththir ayat keempat, Allah mengatakan wa thiyabaka fatahhir, dan sucikanlah, bersihkanlah pakaian kamu wahai Muhammad. Ya. Ada juga dalam surah Al-Baqarah ayat 222 Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Jadi ini perintah langsung dari Allah. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu adalah separuh dari keimanan. Bayangkan. Jadi kalau kita ini bersih jiwa dan raga, berarti kita sudah sudah menyempurnakan separuh keimanan kita. Di hadis lain Nabi mengatakan apa? La yaqbalullaha salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia hadas sampai dia berwudu. Maksudnya apa? Dia bersuci. Nah, ini adalah perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Nabi Muhammad SAW supaya kita ini menjaga kesucian diri kita. Baik ini adalah kesucian yang sifatnya secara zahir atau secara
secara batin. Itulah makna dari taharah yang artinya adalah bersuci. Ada mungkin kita pernah melihat an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Itu maknanya betul. Memang iman ini mengajarkan salah satu poin iman yang besar, yang separuh iman ini adalah apa? Separuh Islam itu adalah bersuci. Tetapi kalau hadisnya itu adalah at-tahuru syatrul iman. Jadi an-nadhafatu minal iman ini bukan hadis ya. Tetapi ini adalah satu qaul yang sini dinisbatkan, artinya qaul ini dia terinspirasi dari hadis at-tahuru syatrul iman. Jadi betul maknanya, tetapi ini bukan hadis. Yang hadis adalah yang lafaz kalimat at-tahuru syatrul iman, bersuci adalah separuh dari keimanan. Baik, taharah ada dua macam. Taharah zahiriyah dan taharah batiniyah. Taharah batiniyah ini adalah membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, membersihkan dari kesyirikan-kesyirikan, membersihkan dari dosa-dosa, kita bertaubat kepada Allah. Kemudian kita membersihkan hati kita dari hasad, dari dengki, dari marah, dari riya, sum'ah, takabur dan lain sebagainya. Ini yang dinamakan dengan taharah batiniyah, taharah secara batin. Kemudian taharah yang zahir itu dibagi lagi menjadi dua. Taharatun minal hadath, yang pertama adalah membersihkan dari hadath. Hadath itu apa? Hadath itu adalah satu kejadian yang ini sumbernya adalah dari manusia. Nanti ada hadas kecil dan ada hadas besar. Kemudian kalau jadi hadas ini adalah sebuah keadaan yang membuat seseorang ini harus bersuci kalau dia hendak melakukan satu ibadah tertentu, seperti itu. Ya, contoh di sini sholat, dia sedang hadas, dia punya hadas, dia harus bersuci, kan gitu. Jadi hadas itu adalah satu kejadian tertentu yang dialami oleh seseorang. Orangnya dinamakan dengan apa? Muhdits. Nah, orangnya dinamakan dengan muhdits. Nah, kalau kita berbicara ya, taharah yang kedua itu adalah namanya taharah minal khabath, membersihkan dari kotoran atau dia membersihkan dari najis. Jadi kalau ada orang yang buang air kecil, dia taharahnya kalau mau sholat harus 2 kali, ya enggak? Taharah yang pertama dia bersihkan dulu bagian-bagian anggota tubuhnya yang ada najisnya, ya kan? Bagian kubulnya. Kalau buang air besar berarti dia kubul dan juga duburnya dia taharah secara dari khabath dulu, dari kotoran, dari najis. Dan dia ketika mengeluarkan kotoran itu dia menjadi terkena apa? Statusnya hadath, berhadath. Maka dia langsung bersuci dari hadath dengan melakukan wudhu kalau hadasnya hadas kecil. Tetapi kalau hadasnya besar dia melakukan apa? Mandi. Jadi itulah pembagian taharah. Taharah ini ada 2, taharah zahir dan taharah batin. Taharah zahir ini dibagi menjadi 2, yaitu taharah dari hadas, dan hadas ini ada 2, hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil cukup dengan wudhu, kalau hadas besar dengan mandi. Kemudian kalau taharah yang kedua yang zahiri, dari pembagian yang zahir adalah taharah dari khabath atau taharah dari najis. Maka cara membersihkannya adalah dengan menghilangkan najis itu dengan apa? Alat-alat seperti air dan lain sebagainya, sehingga dia suci dari apa? Dari najis.